inilah skuad dari Pelita Jaya FC Karawang asuhan untuk sementara Jajang Nurjaman. Ya, Pelita Jaya hari ini tetap bermain dengan pola 4-4-2, tapi ada yang sedikit berubah di lini depan, di mana Barkawi menjadi pilihan kedua, justru Imade Wirahadi yang menjadi pilihan utama setelah Inilah skuad dari Sriwijaya Palembang, asuhan Rahmat Darmawan. Ya, ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darmawan. Arif Siono masuk, kemudian juga ada Amrizal, ada Haris Sulianto, dan juga Isnan Ali yang bermasalah sebelumnya. Dan di depan, duet Pavel dan Arif Siono akan dibantu oleh Obiora sebagai... Oleh torehan berbagai gelar yang ia berikan kepada tim Sriwijaya FC Palembang. Dan kick-off babak pertama, Pelita Jaya Karawang melawan Sriwijaya FC Palembang langsung dari Stadion Singa Perbangsa di Kota Karawang. Berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan Imade Wirahadi yang turun sebagai starter pertama kalinya dalam 11 pertandingan terakhir menggantikan Ridwan Barkawi yang merupakan sebuah keputusan yang cukup unik tentunya mengingat Barkawi sendiri salah satu atau bisa dikatakan pemain paling produktif di kubu atau skuad Pelita Jaya Karawang musim ini. Ya, betul, memang ada sedikit perubahan yang sebenarnya awalnya diturunkan adalah pilihan utama jadi Barkawi. Barkawi juga menunjukkan kelasnya sebagai striker berbahaya dengan buat gol di gawang Persib. Tapi pada sore hari ini Jajang Nurjaman berpikiran lain. Dan saya pikir dia punya alasan yang cukup dengan strategi agar bisa meraih poin maksimal. Muhammad Ridwan, Kusnul Yakin juga kembali turun untuk mendapat porsi. Di mana penampilan Kusnul Yakin sendiri juga cukup terbatas sebagai starting line up di musim ini. Ridwan tadi sebuah pelanggaran terhadapnya dilakukan oleh Precious Emujerai. Ya, betul Bung Arya, memang di era Jajang Nurjaman, Kusnul Yakin mendapat tempat yang cukup bagus. Beda dengan era Pandi Ahmad, ya menjadi pilihan nomor 2 di posisi gelandang. Ya, sangat unik sekali kalau saya melihat di skuad Pelita yang diturunkan pada sore hari ini. Justru nama-nama yang notabene punya agresivitas dalam menyerang maupun juga gol seperti Barkawi, Esteban Visara, dan juga Marwan Sayade justru ada di bangku cadangan. Padahal ini kesempatan bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi kemenangan, untuk membuka kemungkinan yang meski tipis agar bisa tetap berpeluang tampil di Jarum ESL musim depan. Namun kini sebuah ancaman dari Arif Suyono dan Sriwijaya FC Palembang. Kita saksikan tadi akhirnya dihalau dengan cukup baik untuk menghasilkan sebuah sepak pojok. Tampaknya sudah meninggalkan arena permainan Bung Arya. Ataupun sudah meninggalkan lapangan permainan usaha dari Arif Suyono tadi. Dan kembali membicarakan mengenai banyaknya pemain-pemain yang memang bersifat ofensif dengan produktivitas tinggi dari tim Pelita Jaya yang kali ini dicadangkan. Tentunya tidak bisa lepas untuk melihat statistik bahwa Ridwan Barkawi saat ini merupakan pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, disusul oleh Esteban Vizcara dengan 5 gol sepanjang musim ini. Ya, besar kemungkinan Bung Arya kubu Pelita untuk bermain safe di babak pertama karena LG memang punya kemampuan bertahan cukup bagus beda dengan Esteban yang diharapkan lebih banyak menyerang. Baru babak kedua barangkali dia kesempatan dan tembakan langsung yang cukup berani dan baik dari Yutaja Konjan. Masih Kusnul Yakin, namun tampaknya diputuskan telah berada dalam posisi offside Kusnul Yakin tadi. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik tadi dari Yutaja Konjan. Kita lihat memang pemain Thailand ini spesialis dalam melakukan shooting dari jarak jauh, cukup keras, masih mampu diblok oleh Ferry Rutin Sulu. Kita lihat tanpa pengawalan yang begitu ketat dari pemain belakang Sriwijaya. Lagi. Dan Ferry menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang tim nasional setelah pada pertandingan sebelumnya lawan Persib istirahat yang digantikan posisinya oleh Hendro Kartiko. Amrizal coba memberikan pada Pavel Solomin tadi untuk sementara gagal. Yusmadi, sebuah back pass. Ini Ardan Aras berposisi sebagai center back, pemain yang memang dikenal mampu menempati begitu banyak posisi.
Lagi lapangan tengah, pemain sayap, fullback dan kini seorang center back. Richard Anore Obiora, Arif Suyono. Amrizal sebagai fullback kanan dan crossing yang ia lepaskan menuju langsung kotak penalti. Dicoba untuk dikejar oleh Nasuha tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu Supardi Nasir menghalau bola. Dan Zarahan dengan ruang gerak, umpan dan gol! Sebuah kejutan dan kejeniusan dan kecerikan dari Zarahan dalam membaca suasana, memberikan umpan kepada Obiora 1-0 Sriwijaya FC Palembang. Ya, saya kira terlalu mudah dan terlalu cepat bagi Sriwijaya FC untuk bisa mengungguli tuan rumah Pelita. Kita lihat tidak ada pressure, tidak ada penjagaan yang sangat ketat, sangat rapat, sehingga Zarahan dengan mudah masuk ke kotak penalti, melakukan penetrasi dan mengirimkan umpan yang begitu matang, memanjakan. Hanya dengan sekali placing kaki kiri, Obiora langsung menaklukkan penjaga gawang Ali Barka. Ya, terlalu kosong memang di daerah pertahanan Pelita. Kita tidak melihat di mana Adan Aras ataupun Ahmad Juprianto. Sementara mereka juga punya gelandang dua bertahan, tetapi sangat mudah kita melihat dalam tayangan ulang bagaimana Obiora dengan mudah menjebloskan bola di gawang Ali Barka. 1-0 untuk Sriwijaya. Gol yang diciptakan pada menit kelima merupakan gol kelima Richard Anore Obiora, pemain asal Nigeria yang cukup mengejutkan tentunya bagi Pelita Jaya yang saat ini amat sangat membutuhkan kemenangan, terutama memanfaatkan faktor tuan rumah dalam partai-partai seperti ini. Beban yang amat berat kini yang harus kembali ditanggung oleh para pemain untuk bisa membalikan keadaan tentunya. Yusmadi, Muhammad Ridwan dengan kecepatannya berusaha mengungguli Amrizal dan berhasil mendorong bola, namun akhirnya diselamatkan tadi oleh Karis Yulianto. Sedikit memberikan aba-aba, harus ada komunikasi antara dirinya dengan penjaga gawang Ferry Rotinsulu tadi. Ya, saya kira ini ancaman kedua dari Pelita. Setelah sebelumnya Yutaza Konzan melepaskan tendangan keras. Kemudian kali ini sebuah umpan tarik tadi dari M. Ridwan hampir saja. Crossing. Di sana ada Ferry Rotinsulu. Putuskan melakukan pelanggaran ataupun ada pelanggaran terhadap Ferry Rotinsulu oleh Ahmad Jufrianto tadi. Ya, betul, memang terjadi jelas bagaimana Ahmad Jufrianto mengganggu Ferry ketika dia halau bola di udara. Ya. Memang ketidakhadiran penonton di Stadion Singapura Bangsa ini semakin memudahkan bagi tim tamu untuk mendikte permainan secara tenang, secara kolegial dan juga rileks mereka. Sebaliknya ini juga tidak menguntungkan bagi Pelita karena tanpa dukungan dan juga tanpa pemain-pemain terbaik mereka. Dan perlu ditambahkan bahwa di belakang tidak ada Eduardo yang notabene adalah palang pintu terkuat yang dimiliki Pelita, juga absen seperti halnya belum diturunkannya Marwan, Esteban dan Barkowi. Ini yang membuat kombinasi dan juga keseimbangan di Pelita jelas sangat berbeda ketimbang ketika mereka tampil dengan kekuatan penuh. Solomil usahanya untuk bisa meneruskan bola ke Arif Suyono gagal tadi, dan kini kesempatan bagi Pelita Jaya. Jajang Mulyana masih mencari rekan-rekannya. Kembali Pelita, Yutaja Konjan, Yusmadi, Supardi Nasir kini mencoba terus menekan pemain-pemain Pelita Jaya. Yusmadi kembali. Yutaja Konjan dari kaki ke kaki, terjatuh Yutaja dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Sangat tipis sebenarnya. Ya. Yang bisa dilihat 50-50 dan bisa juga dikatakan bahwa itu bukan sebuah pelanggaran, tetapi Wali Setiono berpendangan berbeda sehingga diberikan hukuman tendangan bebas untuk Pelita. Sebuah sikutan tadi dari Ponario terhadap punggung dari Yutaja Konjan. Dan kini langsung menghadapi sendiri bola mati Yutaja Konjan. Masih terlampau jauh. Sangat tidak jelas. Apakah dia mau memberikan umpan atau melakukan syuting. Dan rekannya tidak terlihat bersiap-siap untuk menyambut umpan daripada Yutaja. Dan Keith Jerome Gams atau Keith Kayamba yang kita saksikan tanpa kepanasan ikut menonton rekan-rekannya. Tidak bisa turun memperkuat Sriwijaya FC pada sore hari ini. Ya, ketidakhadiran Johan Ibo juga di lini pertahanan ikut mempengaruhi kekuatan dan soliditas
di Pelita Jaya. Ini betul-betul seperti pelita lokal Arya, karena praktis hanya Yutazak Konzan, pemain asing, dan juga di kubu Pelita. Ya Bung Ade, memang Bung Yusuf, kita tidak melihat pemain belakang yang duduk di bangku cadangan dari tim Pelita. Tidak ada Eduardo, tidak ada juga Johan Ibo. Dan sangat riskan jika terjadi cedera atau akumulasi kartu kuning pada pertandingan sore ini. Imade Wirahadi, Egy Melgiansyah, sebuah crossing yang dialamatkan kepada Jajang Mulyana begitu sulit untuk bisa diselesaikan tentunya dari Egy Melgiansyah tadi. Ya, sebuah kesempatan yang baik sebetulnya dari Egy, dan Ferry sempat terkecoh. Juga Jajang juga terkecoh karena bola yang dilepaskan oleh pemain Pelita tidak terukur. Jajang Mulyana kembali mencoba mengurung pemain-pemain Pelita Jaya Karawang dan kembali patah untuk sementara waktu. Janji Coach Sriwijaya Rahmat Darmawan untuk tampil maksimal sampai saat ini masih tetap terjaga. Handball tadi Ahmad Jufrianto. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Sriwijaya FC Palembang. Ardan Aras maksud kami tadi. Diputuskan telah melakukan pelanggaran handball. Solomin dan Ponario Astaman kini yang menghadapi situasi tendangan bebas. Dan kini hanya Pavel Solomin. Di tengah absennya Keith Kayamba yang biasa juga mengeksekusi tendangan-tendangan bebas dari Sriwijaya FC Palembang. Solomin menghantam pagar pemain. Berada dalam penguasaan kembali Sriwijaya melalui Isnan Ali. Crossing dalam kotak penalti berhasil dihalau. Kini Egy Melgiansyah kerjasama dengan Imade Wirahadi. Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Meneruskan kepada Made Wirahadi kembali. Masih dapat recovery penguasaan bola oleh pemain-pemain Pelita Jaya, Yusmadi dan Egy. Cukup tenang Precious tadi dalam mengambil bola. Zahrahan. Karis Yulianto. Amrizal. Kembali pada Amrizal dari Arif Suyono. Obiora meneruskan bola pada Solomin. Berada dalam penguasaan Nasuha. 1-2 antara Nasuha dan Solomin masih ada. Dan dapat dibaca oleh Supardi tadi. Zahrahan kembali kita saksikan cukup lincah walaupun dibaca tadi oleh Egy Melgiansyah pergerakannya. Usul yakin melebar Imade Adi Wirahadi terlampau mudah untuk bisa selalu didispossess atau direbut penguasaan dari Imade Wirahadi. Yutazak kembali dengan percobaan jarak jauh menghantam salah seorang pemain belakang Sriwijaya dan kembali menghasilkan sepak pojok. Ya, saya kira sudah semakin terlihat bagaimana Pelita sangat mengandalkan sekali tembakan-tembakan roket dari Yutazak, karena sejauh ini memang lini depan mereka kurang menjanjikan. Jajang Mulyana dan juga Imade Wirahadi tidak memberikan manuver-manuver yang membahayakan. Kembali dihadapi oleh Ridwan. Crossing. Ditinju saja keluar oleh Ferry Rotinsulu. Jajang Mulyana. Kerjasama dengan Ridwan. Bersiap mengirimkan crossing kembali Muhammad Ridwan. Dan dapat ditepis kali ini oleh Ferry Rotinsulu. Ya, baik sekali bagaimana tadi Ridwan mengirimkan umpan panjang ke tiang jauh, kita lihat. Sekaligus spekulasi apakah bola ini bisa masuk, tapi masih bisa diantisipasi oleh Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah pengamatan yang cukup jeli saya pikir dari Ridwan. Bagaimana dia melihat Ferry sedikit agak maju.
Yusmadi. Crossing Yusmadi dengan kaki kiri kali ini, pemain ambidextrous. Kemampuan yang sama antara kaki kanan dan kiri. Kembali Yusmadi crossing. Di dalam kotak penalti diraih tadi oleh salah seorang pemain Pelita Jaya, namun kini hanya menghasilkan tendangan gawang. Jajang Mulyana tadi. Ya, sepanjang musim ini juga Jajang praktis tidak begitu mengesankan dalam membela Pelita Jaya. Padahal sebelumnya yang merupakan pemain yang disebut-sebut akan menjadi masa depan pemain timnas senior di lini depan. Namun tampaknya masih membutuhkan waktu yang lebih panjang bagi Jajang untuk bisa mensejajarkan dirinya dengan kakak-kakaknya yang di timnas senior. Kembali kita lihat bagaimana sebuah replay gol prosesi yang dicetak oleh Obiora, memanfaatkan umpan Jarahan. Kita lihat unselfish betul Jarahan, meski ia sebetulnya bisa melakukan syuting langsung, namun dia melihat posisi Obiora yang lebih terbuka dan lebih besar mencetak gol peluangnya. Kerjasama yang kembali berjalan antara Zarahan dan juga Obiora yang kerap mereka perlihatkan musim ini. Ya, sejauh ini kita belum melihat kecepatan atau keunggulan stamina yang dimiliki oleh anak Pelita yang seharusnya menurut saya bisa lebih bugar karena punya istirahat lebih lama ketimbang Sriwijaya. Mereka istirahat 10 hari sementara Sriwijaya hanya istirahat sekitar 3 hari setelah bentrok dengan Persib Bandung. Ya, kita lihat Amrizal tampaknya mengalami cedera. Ya, menyambung apa yang dikatakan oleh Daniel bahwa memang Sriwijaya melakoni musim ini dengan sangat berat. Dari 210 hari atau kurang lebih 7 bulan mereka harus berkelahi dengan jadwal dan juga kompetisi yang sangat padat. Ada Piala AFC, ada Liga Super, ada Piala Indonesia. Dan mereka juga harus bermasalah dari sisi non-teknis. Sehingga tumpukan-tumpukan problem itu membuat Sriwijaya tidak bisa tampil optimal. Meski mereka memiliki stok pemain yang cukup mumpuni. Namun karena kelelahan, kepadatan jadwal membuat mereka jadi susah untuk bisa menjaga keseimbangan. Dan saat ini Sriwijaya masih menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih double winner. Juara pada Copa Indonesia dan juga Liga Indonesia. Ridwan dan sebuah back heel tadi yang cukup baik kerjasama dari pemain-pemain Pelita Jaya. Kini Supardi Nasir, Yutaja crossing dalam kotak penalti dan Imade Adiwira Hadi sedikit saja melebar, sebuah kesempatan yang disia-siakan. Ya, pemain spesialis nyaris ini Arya selalu saja datang dalam momen yang tepat untuk mencetak gol, tapi sebanyak itu pula ia selalu gagal. Kita lihat bagaimana dengan begitu terbuka sebetulnya bisa memplacing bola, tapi kembali kerjasama dan juga kombinasi yang sangat apik sebetulnya gagal dimanfaatkan dengan secara brilian oleh Imade Wirahadi. Semakin menambah berat untuk beban bagi Imade yang sudah lama absen. Dan ini sebetulnya kesempatan bagi dia untuk bisa menambah kepercayaan, untuk bisa membuka telur di mana ia belum juga mencetak gol sejauh ini. 0 gol. Pelanggaran terhadap Ridwan oleh Arif Suyono. Dan langsung disiapkan Christian Warobai. Ya. Siapakah kiranya yang akan tergantikan oleh Warobai? Apakah Amrizal yang memang tadi terjatuh? Betul, karena terlihat mengalami cedera pada engkelnya. Dan ini juga sebuah set piece tentu saja yang cukup menguntungkan dan dihadapi oleh M. Ridwan yang kita tahu memiliki tendangan yang keras dan terukur. Masih menunggu Muhammad Ridwan. Kembali sebuah tembakan langsung yang coba ia lepaskan dan masih jauh berada di atas mistar. Dan akhirnya memang Amrizal lah yang ditarik keluar akibat cedera untuk digantikan oleh Christian Warobai yang merupakan pemain terbaik pada Liga Indonesia tahun 2005. Ya, saya kira cedera yang cukup serius dialami oleh Amrizal. Dan Warobai juga satu nama yang tidak kalah secara kualitas dari Amrizal. Inilah sebetulnya kelebihan yang dimiliki oleh tim Rahmat Darmawan. Setiap posisi
ia memiliki dua pemain yang sama bagus kualitasnya. Ya, benar Bung Yusuf. Bahkan Sriwijaya musim ini merupakan tim paling komplit. Bahkan mereka punya pemain inti sebanyak 22 pemain. Coba kombinasi antara Arif Siono, Pavel Solomin dan juga Obiora di dalam kotak penalti. Kini Solomin mencoba untuk mengangkat bola. Ardan Aras berhasil menghalau, namun masih ada ancaman dari Zarahan dan kembali Solomin. Baik sekali sebuah aksi individu dari Solomin. Ya, sebuah serbuan dari Egy Melgiansah yang menyebabkan tendangan bebas bagi Sriwijaya. Perlu ke ekstra hati-hati saya pikir bagi anak-anak Pelita khususnya di lini belakang karena sudah tertinggal 0-1. Dan Zarahan melepaskan sebuah crossing tadi. Apakah telah diputuskan salah seorang berada dalam posisi offside? Iya. Kita lihat bagaimana Amrizal tengah mengalami perawatan. Boleh jadi ini menjadi pertandingan terakhir bagi Amrizal di sisa musim ini, karena cedera ankle tidaklah mudah. Ya, butuh waktu lama Bung Ya, Yusuf untuk apalagi melihat bagaimana jadwal dari Sriwijaya yang begitu padat, sehingga ini tentu saja mempengaruhi kebugaran dan fitness dari setiap pemain, yang akhirnya berujung pada resiko cedera. Tanggal 26 mereka akan kembali bermain di kandang menghadapi Persela dan 30 menghadapi Persija Jepara. Warobai yang lebih bersifat ofensif kepada Arif Suyono. Kembali pada Warobai. Kembali kita saksikan overlap dari Warobai dan Zarahan. Kita saksikan dengan skillnya Arif Suyono. Lepas walaupun akhirnya telah berada dalam posisi offside. Ya, menarik memang melihat bagaimana cara dari Zarahan dalam mempermainkan bola. Sangat klinikal sekali teknik yang dimiliki oleh Zarahan. Karena faktor anak-anak Pelita saya pikir terlalu memberikan ruang kepada anak-anak Pelita sehingga bisa berkreasi. Dan kini Supardi Nasir, crossing yang ia lepaskan mampu dengan prima dicapai oleh Ferry Rotinsulu tadi. Luar biasa saya pikir ya, bagaimana Ferry melihat arah bola daripada Supardi. Terbang dan memetik bola di udara. Ya, saya kira beruntung sebetulnya Pelita memiliki dua winger yang sangat agresif dan memiliki umpan-umpan yang terukur. Ada Ridwan di kiri dan juga ada Supardi di kanan. Tinggal mereka bagaimana menyelesaikannya di kotak 16 ini yang menjadi problem. Karena mereka tidak memiliki pemain lokal berkualitas di lini depan. Irahadi Jajang Mulyana kepada penguasaan dari Muhammad Ridwan di dalam kotak penalti. Ridwan berusaha menyelesaikan sendiri dan akhirnya kembali diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan dari seorang Ridwan kepada rekan-rekannya di lini depan? Ya, dari sudut yang sangat Wirahadi. sempit, kita lihat bagaimana dia sangat ambisius ingin menyelesaikan sendiri. Padahal ada Imade Wirahadi dan juga ada Jajang yang sudah menunggu di kotak 16. Dan memang kita tadi menyaksikan kekecewaan ekspresi dari Imade Wirahadi yang berdiri bebas, namun tidak mendapatkan suplai bola dari penetrasi Ridwan tadi. Kini Ridwan dengan crossing. Kembali Ferry Rotinsulu untuk sementara ini begitu kokoh. Solomin. Nasuha berusaha untuk memberikan bola kembali pada Solomin. Tajak Konjan. Dan Aras. Yusmadi pada Kusnul Yakin. Tidak berhasil untuk bisa menjangkau rekannya Supardi Nasir. Ya, besar kemungkinan karena memang lapangan tadi disebut wasit agak licin sehingga jatuhnya bola kurang baik. Zarahan. Isnan Ali. Obiora berusaha mengejar. Masih berada dalam penguasaan penuh.
Anore Obiora. Zarahan kembali. Harus selalu diwaspadai tentunya Zarahan. Kita saksikan visinya, memberikan bola kepada Waroba yang akhirnya memberikan penguasaan kepada Pelita Jaya. Ya, betul. Imade Adi. Memang Zarahan tidak hanya punya skill yang bagus, punya juga kecepatan dan punya kemauan untuk kerja. Sehingga perannya semakin terlihat di lapangan. Oh, kembali sayang sekali sebuah umpan terupas yang cukup baik sebetulnya. Tapi terlalu deras dan kita lihat bagaimana sebuah pemandangan menarik. Duet pemain asing yang cukup mumpuni sebetulnya. Kita lihat Visara dan juga Marwan Sayade. Ya, dari segi materi sebenarnya Pelita cukup bagus ya. Persiapan mereka juga cukup bagus. Bahkan materi pemain lama hampir 60% yang seharusnya mereka bisa berprestasi lebih baik daripada musim lalu. Mereka menempati 3 terbaik paling sedikit kebobolan. Tapi musim ini mereka justru berada di jurang degradasi dengan minus 17 gol. Pelita Jaya merupakan tentunya salah satu tim yang juga memiliki reputasi besar, terutama di era Galatama, dengan terakhir menjadi juara terakhir kompetisi Galatama sebelum dileburkan dengan Perserikatan dan menjadi kompetisi profesional Liga Indonesia Pada musim 93-94, dan kita juga masih ingat bagaimana kontribusi seorang Benny Dolo di Pelita. Ya, mereka juga pernah menjadi juara ASEAN antar klub dan mereka pernah menjadi semifinalis Piala Champion Asia. Sayangnya memang itu hanya tinggal nama besar saat ini, Arya. Dan mereka sepertinya fokus untuk menjadi peternak pemain. Setelah itu pemain tersebut bertebaran ke klub-klub lain. Saya kira di satu sisi memang ini sebuah komitmen youth development yang coba dikembangkan oleh Pelita. Tapi di sisi lain mentas di panggung senior adalah sebuah keharusan bahwa mereka juga memiliki kualitas yang sepadan untuk bisa berkompetisi. Tidak sekedar hanya mengandalkan pemain-pemain muda. Coba melalui Yusmadi kini, Kusul Yakin. Jajang Mulyana, tembakan langsung kaki kiri dari Jajang masih melebar. Ya, kita tidak melihat ada chemistry yang sangat baik ya antara Jajang dan juga Imade Wirahadi. Masing-masing saling berjauhan. Tidak ada kombinasi permainan harmoni yang biasa diperagakan oleh layaknya dua striker kembar. Saat tadi bagaimana Jajang dengan berbau spekulasi mendapatkan tendangan yang tidak terukur, padahal sebetulnya masih ada Imade Wirahadi. Ya, penempatan posisi mereka berdua memang sering tidak sinkron ya. Iya. Kan di mana posisinya Made atau di mana posisinya Jajang. Dan mereka juga ketika memberikan bola tidak ada suatu feeling yang bagus sehingga terkesan bermain sendiri-sendiri. Sebenarnya permainan sepak bola lebih memerlukan kolektivitas atau kerjasama tim. Supardi, Yutaja Konjan kembali, crossing yang kembali ia lepaskan, namun kali ini sudah ada Christian Waroba yang harus diselamatkan sebuah tandukannya tadi oleh Ferry Rotinsulu. Iya, sangat menarik sebenarnya. Pelita banyak membuat kerepotan lini pertahanan Sriwijaya dengan umpan-umpan crossing ya, dari kanan maupun dari kiri. Tinggal finishingnya barangkali dan juga keberuntungan yang saat ini masih belum berpihak kepada Pelita. Ya, sebenarnya ini masalah lama yang sejak musim ini terjadi. Mereka cukup bagus melakukan penyerangan, menciptakan peluang, tetapi dalam penyelesaian akhir selalu bermasalah. Kembali, untuk sementara tidak berhasil Pelita. Tembakan langsung kini dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Kita saksikan tadi walaupun tanpa reaksi Ferry Rotinsulu masih belum bisa menaklukkan gawang dari Sriwijaya FC Palembang. Ya, memang inilah yang dicari oleh M. Ridwan, mendapatkan bola-bola liar, mengambang, dan mesatkan tendangan kemudian. Berharap akan terjadi scrimmage, tapi memang sasarannya masih belum mengenai target. Obiora, tembakan langsung Obiora sedikit saja melebar dari gawang Ali Barkah. Hampir saja menggandakan perolehan golnya.
Ya, begitu mudah sekali kita lihat Obiora memasuki kotak 16 merangsek tanpa ada pengawalan man to man dari pemain belakang Pelita. Kita lihat dia bisa memilih antara mengumpan atau melakukan shooting langsung tanpa ada pressure sama sekali. Saya kira sangat mengkhawatirkan ini pertahanan Pelita ketika mendapatkan serangan. Ya betul Bung Yusuf, memang perlu saya pikir evaluasi dari Bung Jajang Nurjaman atau minimal mengingatkan pemainnya untuk lebih konsentrasi atau lebih fokus dalam mengantisipasi tusukan-tusukan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya khususnya Obiora ataupun Pavel Solomin. Kembali dalam penguasaan Sriwijaya, Ponario Astaman, Arif Suryono, dan kembali pada Ponario Astaman. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Dorongan dari Egy Melgiansyah. Pertarungan antara pemain senior dan pemain junior tentunya. Kembali sebuah bola ke dalam kotak penalti dari Pelita Jaya. Sebuah operan Muhammad Nasuha tidak berhasil untuk menyelesaikan umpan dari Pavel Solomin tadi. Lagi-lagi kosong lihat pertahanan daripada anak-anak Pelita. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sektor pertahanan. Besar kemungkinan memang Ardan Aras bermain cukup bagus sebagai back tengah, tapi pemain spesialnya adalah sebagai gelandang. Ini mungkin tidak lepas dari Eduardo atau Johan Ibo yang menurut pelatihnya sering blunder sehingga tidak diberikan tampil hari ini. Dan crossing yang diselesaikan walaupun sebelumnya terdengar peluit dari wasit. Tampaknya telah terjadi sebuah pelanggaran walaupun bisa memiliki potensi. Kita saksikan dari sebuah gol yang amat cantik, tandukan dari Precious Emujerai. Iya, sebuah ironi memang kita lihat bagaimana seorang Precious saja bisa dengan enak sekali melepaskan tandukan meski ya sebelumnya melakukan pressure ataupun juga push kepada Yutaza Konjan tadi. Namun setidaknya menggambarkan bahwa sangat longgar sekali penjagaan di lini pertahanan Pelita. Made Wirahadi, Supardi Nasir, mengecoh Muhammad Nasuha, masih Supardi dalam kotak penalti, kembali berusaha Yutaja Konjan. Dijadikan orang pertama dalam menyusun serangan tampaknya Yutaja Konjan. Zarahan, Solomin, Warobai, Ponario, Ihsan Ali, Arif Suyono bergerak ke sisi tengah kini. Muhammad Nasuha untuk sementara dapat dihalau oleh Ardan Aras. Salah satu pemain senior yaitu Isnan Ali dengan 18 international caps bagi tim nasional Indonesia. Supardi Nasir, Kusul yakin pada Muhammad Ridwan. Kembali kita saksikan tanpa tekanan yang berarti pemain Pelita Jaya harus kehilangan bola. Sebuah umpan yang kurang tepat saya pikir, bahkan bola diberikan kepada sisi belakang yang menurut teori harus diberikan sisi depan, dan akibatnya bola meninggalkan arena permainan dan out gawang untuk Sriwijaya. Nasuha tidak menjangkau rekannya. Yusmadi bagi Pelita Jaya Karawang. Egy Melgiansyah dan Yutaja Konjan kepada Muhammad Ridwan. Kusul yakin, Muhammad Ridwan dipotong tadi oleh Ponario Astaman. Pavel Solomin, masih Pavel Solomin. Kini Yutaja Konjan kembali sebagai pengatur serangan dari Pelita Jaya Karawang dan telah berhasil membuka beberapa peluang.
Jajang Mulyana dengan ancang-ancang dan tidak diikuti oleh sebuah eksekusi yang bisa mengancam Sriwijaya FC. Ya, kita tidak melihat sebuah kelebihan dari dimiliki oleh Jajang yang sempat berguru di Brasil. Bahkan visinya sangat kurang, saya pikir memang teman-temannya sudah membuka ruang, tetapi dia memilih jalan sendiri untuk melakukan syuting yang sebenarnya syutingnya juga tidak terarah dan sangat lemah. Zahrahan, masih Zahrahan, mencari rekan-rekannya. Christian Warobai crossing di dalam kotak penalti, Solomin dan gol. Sebuah serangan yang dibangun dengan sangat baik oleh Sriwijaya FC Palembang diselesaikan dengan sempurna oleh Pavel Solomin. Pelita Jaya 0, Sriwijaya FC 2. Ya, kembali kita lihat bagaimana pertahanan daripada Pelita sangat keropos, di mana anak-anak Sriwijaya Laskar Uang Kito bermain leluasa. Bagaimana kita tadi melihat tayangan ulang seperti saat ini, bagaimana Solomin tanpa terkawal satu orang pemain pun, sehingga dia leluasa untuk melakukan heading. Dan untuk kedua kali gawang Ali Barkah kebobolan. Ya, kembali terlalu mudah memang melihat bagaimana proses gol-gol yang terjadi, peluang-peluang yang tercipta di pertahanan Pelita bagi Sriwijaya, dan gol kedua jadi tadi juga melukiskan, merefleksikan bagaimana sangat longgarnya koordinasi di lini pertahanan. Jelas sekali ketidakhadiran Eduardo dan juga Johan Ibo sangat berpengaruh bagi kekokohan di lini belakang Pelita. Begitu berat kini perjuangan dari Pelita Jaya Karawang. Tertinggal 0-2 di 35 menit awal, di saat mereka membutuhkan kemenangan yang menjadi harga mutlak untuk bisa selamat dari degradasi Jarum Indonesia Super League di musim ini. Ya. Di mana usaha tersebut akhirnya diakhiri oleh gol kelima Pavel Solomin di musim ini pada menit ke-35. Ya, saya kira jika ini tidak berubah, paling tidak trennya tetap sama di babak kedua dengan konklusi akhir adalah kemenangan bagi Sriwijaya, maka sudah ada tiket pasti yang akan menuju degradasi. Di samping Persitara tentu saja adalah Pelita Jaya Karawang. Tinggal mencari satu tiket lagi yang sangat ramai diperebutkan tentu oleh beberapa tim seperti Bontang FC, Persik, Persebaya, dan Persisam untuk menggenapkan 3 jatah degradasi langsung ke divisi utama musim depan. Ya, benar Bung Yusuf, karena memang Pelita tinggal menyisahkan satu pertandingan dengan total nilai 36. Dia berhasil memenangkan pertandingan, itu pun tidak cukup untuk bisa aman dari zona degradasi. Minimal saya pikir memiliki poin 40. Usaha dari Pavel Solomin tadi tampak sedikit tinggi dari gawang Pelita, namun apakah memang menyentuh tangan penjaga gawang Ali Barkah tadi sehingga diputuskan menjadi corner kick, dan tampaknya memang menyentuh tangan dari Ali Barkah. Zahrahan crossing kotak penalti dan hampir saja kembali sebuah ancaman kepada gawang dari Pelita Jaya. Zahrahan kembali mengangkat bola dan kali ini Ali Barkah datang berhasil untuk memotong, dan tampaknya di belakang gawang kita saksikan tadi Ridwan Barkawi yang akhirnya disiapkan. Akankah ia mampu untuk menjadi penyelamat pada pertandingan ini bagi Pelita Jaya Karawang? Sebuah beban berat tentunya. Muhammad Ridwan, Jajang Mulyana, kini Yutaja Konjan mencoba. Supardi Nasir, pendek Yutajak, dan umpan terobosan dari Yutajak tidak mampu untuk dikejar tadi oleh Supardi Nasir, didahului oleh aksi dari Ferry Rotinsulu. Ya, masih terlalu mudah terbaca skema permainan yang dilakukan oleh para pemain Pelita dalam melakukan serangan. Ya, sebuah harga yang mahal saya pikir yang harus dibayar oleh Jajang jika skor ini berakhir sampai akhir dengan mengistirahatkan Eduardo maupun Johan Ibo. Dimana kita lihat pertahanan Pelita pada sore hari ini sangat mudah dibongkar anak-anak Laskar Uang Kito. Dan bisa dikatakan bahwa Pelita sebenarnya lebih menguasai mayoritas posesi ataupun kepemilikan dan penguasaan bola. Ya, betul Bung Arya, memang kalau kita lihat dari sejak awal mereka lebih menguasai penguasaan bola ataupun peluang, tetapi mereka tidak bisa melahirkan sebuah gol. 2 peluang dari Sriwijaya FC Palembang yang berakhir dengan raihan 2 gol. Sementara kembali gagal
Pelita Jaya Karawang melalui Kusnul Yakin. Ya, sebuah serangan ini saya pikir kurang konsep, tanpa konsep bahkan cenderungannya. Dan kita lihat Ridwan Barkawi, seorang diri kita saksikan melakukan pemanasan. Akan diturunkan menjadi pemain pengganti dalam beberapa menit ke depan. Ya, sangat pantas saya pikir dilakukan pergantian karena tidak melihat sesuatu yang baru atau lebih baik daripada duet Jajang Nurdimalang ataupun Imade Wirahadi. Monario Zarahan kembali kini Sriwijaya FC Palembang mencoba terus untuk menekan jantung pertahanan Pelita Jaya. Kita lihat Sriwijaya seperti berlatih, Arya, seperti melakukan sesi latihan biasa. Tidak ada pressure di tuan rumah dan mereka begitu asik dalam melakukan skema permainan tanpa ada penjagaan yang ketat dari lawan. Dan di sisi lain juga saya melihat Pelita lebih banyak untuk mengandalkan ataupun juga mengedepankan para pemain lokalnya pada pertandingan kali ini. Sepertinya sudah mengesankan mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan mukjizat ataupun juga keajaiban lolos dari zona degradasi, sehingga mereka memilih untuk menampilkan seluruh skuad lokalnya kecuali Yutazak. Monario mencoba kombinasi permainan dengan Pavel Solomin. Kini dua pemain sekaligus yang mencoba menghadang Pavel Solomin yang akhirnya kehilangan bola. Jajang Mulyana. Hanya ada satu pemain yang memberikan support bagi Jajang Mulyana, yaitu Imade Ade Wirahadi. Masih Imade begitu mudah untuk bisa didispossess oleh Christian Warobai. Kini kembali kesempatan bagi Sriwijaya FC Palembang. Zarahan kepada Obiora. Masih Obiora di dalam kotak penalti melakukan gerakan yang cukup mudah untuk bisa melakukan penetrasi tadi. Obiora. Kembali Jajang Mulyana, hanya ditemani seorang diri oleh Imade Adi Wirahadi. Tampak terlambat pemain-pemain lainnya untuk memberikan support. Ya, selalu agak terlambat memang pemain-pemain second line daripada Pelita untuk memberikan support, sehingga Jajang ataupun Imade Wirahadi agak kesulitan untuk memberikan umpan karena memang tidak mendapat dukungan yang maksimal dari rekan-rekan lainnya. Solomin, Zarahan, kembali Isnan Ali, kembali Zarahan, cukup leluasa di lini tengah. Christian Warobai, Monario Astaman, Isnan Ali, tanpa ada pressure dari pemain-pemain Pelita Jaya, dan tampak melakukan hampir seluruh pemain Pelita Jaya berada di daerah pertahanannya sendiri. Ya, terkesan lebih baik, lebih banyak menunggu saya pikir di daerah sendiri. Seolah-olah mereka sudah unggul. Kombinasi yang bagus antara Obiora dan Zarahan. Disayangkan tidak bisa mencetak gol tadi Zarahan. Ya, sebuah pencobaan yang luar biasa memang karena Jarah punya tendangan yang cukup kencang. Cukup bagus sebenarnya, hanya arahnya agak sedikit melebar di gawang sebelah kanan daripada Ali Barka. Dan akhirnya Ridwan Barkawi masuk menggantikan Jajang Mulyana di babak pertama ini. Tentunya harapan besar bagi Pelita Jaya Karawang saat ini untuk bisa memberikan sedikit daya dobrak di lini depan melalui Ridwan Barkawi yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bagi kubu Pelita Jaya, walaupun hanya bermain setengah musim dengan torehan 8 gol. Betul. Umpan yang sangat cerdik dari Yutaja Konjan, disayangkan tidak menjangkau Muhammad Ridwan tadi. Ya, Haris lebih dekat melakukan intercepsi tadi, dan masuknya Barkawi sepertinya memang untuk memberikan sedikit keseimbangan agar lini depan tidak terlalu drop dalam melakukan penyelesaian seperti yang kita lihat. Tidak mampu dilakoni ataupun dituntaskan oleh Jajang maupun juga Imade Wirahadi. Pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap Muhammad Nasuha. Dan kaitan yang memang jelas dilakukan setelah kehilangan bola tadi oleh Egy Melgiansyah. Dan injakan sebetulnya. Sangat berbahaya sebenarnya. Isnan Ali, Nasuha kini beroperasi di lini tengah, pemain yang juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di banyak sekali posisi. Muhammad Nasuha.
Ya, ada beberapa pemain dari Sriwijaya sebenarnya yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Seperti tadi Amrizal. Ridwan crossing dalam kotak penalti dihalau oleh Karis Yulianto. Aman untuk sementara, namun berada kembali dalam penguasaan penuh dari Muhammad Ridwan. Pendek, Yutaja Konjan, dan kali ini kembali dapat dihalau oleh Nasuha dan juga Zarahan. Hardan Aras dengan ancang-ancang tendangan langsungnya tadi dapat dihalau oleh atau membentur kepala dari Karis Yulianto. Terlalu berambis saya pikir karena posisi yang cukup jauh. Tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Kembali gagal Pelita Jaya. Memulai dengan kombinasi permainan antara pemain tim Pelita Jaya, Imade Adi Wirahadi masih belum berhasil. Ridwan kembali sebuah crossing yang ia lepaskan, dibaca oleh Karis dan dihalau. Zarahan, Nasuha kembalikan pada Zarahan, langsung ke depan pada Obiora. Obiora tanpa pengawalan, masih Obiora. Zarahan kembali, juga tanpa pressure yang begitu ketat. Ini Arif Suyono. Zarahan. Dan akhirnya wasit Setiono mengakhiri babak pertama dengan kondisi ketertinggalan tuan rumah Pelita Jaya 0-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemain yang turun sebagai pemain pengganti gantikan Amrizal dan baru saja dilaksanakan kick off babak kedua. Pelita Jaya Karawang 0, Sriwijaya FC Palembang 2. Husnul Yakin, Ridwan, Supardi Nasir. Dan masih seperti yang kita lihat di babak pertama, masih dengan penguasaan mayoritas bola kini Pelita Jaya Karawang. Ya, seperti tadi babak pertama, bagaimana anak-anak Pelita langsung mengambil alih inisiatif penyerangan. Hal yang sama juga terjadi pada awal babak kedua. Pelanggaran Barkawi terhadap Isnan Ali. Yang dapat dipatahkan kini Zarahan. Solomin, bukan merupakan pelanggaran tadi, dorongan terhadap Solomin. Onario Astama, Christian Warobai, Arif Suyono berusaha kembalikan bola pada Warobai, dapat dicuri tadi. Imade Wirahadi kepada Ridwan Barkawi, dan crossing dilepaskan oleh Barkawi, dipotong tadi oleh Precious Emejerai. Kembali dalam penguasaan Wirahadi. Dan crossing kembali dilepaskan di dalam kotak penalti, hampir saja Barkawi apabila tidak dipotong tadi oleh Karis Yulianto. Ya, kita melihat kembali anak-anak Pelita memberi peluang lewat umpan lambung dari Supardi yang memang tadi Barkawi tidak pada posisi yang bagus sehingga tidak bisa mendapatkan bola heading yang baik. Kembali usaha, harus bertubi-tubi melancarkan berbagai usaha Pelita Jaya, bisa setidaknya perkecil defisit ketertinggalan dan masih belum berhasil. Lalu sepak pojok kini Yusmadi kembali mencoba untuk melakukan kontribusinya. Crossing begitu jauh untuk bisa dijangkau oleh rekan-rekannya tadi. Crossing yang dilepaskan oleh Supardi Nasir. Sangat tidak terukur
Dan kurang perhitungan saya pikir dari Supardi yang sebenarnya punya kemampuan untuk memberikan bola-bola cross dari sisi kanan. Berbeda jauh ketika dia bermain di PS MS Medan. Egy Melgiansyah, Imade Ade Wirahadi, crossing dan menjangkau Barkawi walaupun masih belum dengan penyelesaian terbaiknya dari Ridwan Barkawi. Ya, sangat sulit dipercaya bagaimana seorang Barkawi melakukan finishing dengan begitu ceroboh. Sebetulnya bola umpan dari Imade Wirahadi begitu baik dan dia bisa saja melakukan tendangan salto ataupun juga cycle kick. Namun kita lihat begitu percuma tendangan dilepaskan dari Barkawi tadi. Siono, Monario dipotong oleh Ridwan pada Barkawi. Barkawi pendek, Imade Wirahadi dengan tembakan langsung dan kita saksikan bergulir sedikit melebar dari gawang dari Rotin Sulu. Ya, pada menit 49 kembali Imade Wirahadi mendapat peluang yang bagus. Sayang tendangannya mengenai kaki daripada pemain belakang Sriwijaya FC. Maka kembali peluang dari Dita menjadi sia-sia. Crossing, Ardan Aras, Karis Yulianto, bola terbuang. Supardi mencoba mengurung kini melalui Yusmadi, tembakan langsung dan tampaknya memang mengenai salah seorang pemain untuk kembali menghasilkan sepak pojok. Egy Melgiansyah kini yang menghadapi. Terlalu terburu-buru saya pikir. Egy, Ardan Aras dan beberapa pemain lainnya. Ya, masih terlalu mudah memang bagi ini pertahanan Sriwijaya untuk mengantisipasi tendangan sudut dari Egy tadi yang tidak sempurna disentuh oleh Ardan. Suha dan Isnan Ali menjangkau Obiora pada Solomin kini. Masih Solomin berusaha untuk mengecoh dan tidak berhasil tadi untuk melewati Ardan Aras. Egy Melgiansyah, Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi melewati atau berusaha melewati dua pemain tadi. Saya terlalu memaksakan diri tadi, saya pikir Barkawi. Nasuha melebar pada Warobai cukup baik walaupun tidak kalah triknya. Set yang dilakukan oleh Ridwan melebar. Kusnul Yakin, masih Kusnul Yakin dengan ruang gerak berusaha melepaskan tembakan langsung. Kusnul Yakin masih bisa diselamatkan tadi oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, baik sekali sebuah penetrasi drive yang dilakukan oleh Kusnul Yakin, namun tendangannya masih terlalu mudah bagi Ferry. Begitu gemas tampaknya tadi reporter dari Pelita Jaya Karawang. Dari sebuah crossing yang ada di kotak penalti dari Sriwijaya dan kembali dapat dipatahkan. Ternyata ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Supardi. Dan akhirnya Esteban Vizcara masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Kusnul Yakin sebagai gelandang kiri yang memang kerap ditempati oleh Esteban Vizcara sepanjang musim ini. Ya, kehadiran seorang Esteban Vizcara saya pikir cukup besar pengaruhnya di dalam lapangan karena dia bisa memberikan umpan-umpan yang bagus karena punya skill yang bagus untuk kedua penyerang kita, Imade Wirahadi ataupun Barkawi. Saksikan aksi dari Vizcara yang memang memiliki kemampuan skill yang cukup tinggi. Ridwan potong tadi oleh Warobai. Buang saja. Ya, tidak mau mengambil resiko saya pikir Warobai.
Fiskara berhasil melewati. Jatuh bukan merupakan pelanggaran ini. Kesempatan untuk sebuah counter attack kepada Zarahan dan umpan yang amat cerdik dari Zarahan walaupun terlampau deras untuk bisa dijangkau oleh Obiora. Ya, dalam posisi tertekan pun Zarahan sudah tahu bahwa ia merupakan pemain hebat. Apalagi tanpa pressure area, tentu dengan enak sekali ia mengirimkan umpan-umpan terupas. Sebuah tadi antisipasi yang cukup bagus dari jaga gawang Pelita Ali Barca sehingga bisa memotong. Pelanggaran dilakukan oleh Karis Yulianto terhadap Ridwan Barkawi, pemain yang sudah mencetak 33 gol sepanjang berkarir di Indonesia dan 10 yang ia cetak dalam setengah musim bagi Persiwa Wamena di musim lalu. Supardi crossing terlepas ataupun hampir saja terlepas dari penguasaan Warobai tadi. Masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Fiskara masih berada dalam wilayah permainan. Pelita Jaya melalui Yutaja Konjan. Begitu ketat tadi usaha yang dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya untuk melapis pertahanan. Supardi Nasir kembali belum berakhir. Mengherankan apa yang dilakukan oleh Imade Wirahadi. Tidak jelas. Obiora. Zarahan menjangkau Arif Suyono. Kembali menjangkau Zarahan. Dua pemain sekaligus. Dan Zarahan kita saksikan skill dari pemain yang satu ini hampir saja lolos dari adegan 3 pemain sekaligus. Ya, ada pengeroyokan di sini. Ada kutip dari anak-anak Pelita sehingga sulit untuk melepaskan diri. Barkawi. Yang berhasil dikuasai Wirahadi tadi. Ya. Dan dibuang keluar oleh Warobai. Ya, udah bisa pikir Jajang memasukkan Marwan Saide, pemain nasional dari Jordania, menggantikan Imade Wirahadi. Saya tidak melihat suatu yang positif perannya untuk Pelita pada sore hari ini. Keunggulan diraih oleh Sriwijaya melalui gol dari Richard Anoure Obiora dan Pavel Solomi. Dua pemain yang menambah perolehan golnya menjadi 5 di sepanjang musim ini masing-masing. Warobai dikuasai oleh Pelita Jaya, coba dikejar oleh Esteban Fiskara tadi. Terlampau deras. Ya, terlalu deras Esteban. Arif Suyono. Isnan Ali. Nasuha. Umpan yang sangat baik pada Obiora di dalam kotak penalti. Sebuah crossing masih dapat ditanggulangi oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, terlalu mudah untuk dibaca. Tidak sampai kepada Pavel Solomi. Kembali mencoba dan berusaha Pelita melalui Ridwan Barkawi. Cukup baik penguasaan bolanya. Masih Ridwan Barkawi kepada Imade Adi Wirahadi. Kembali kehilangan bola Imade Adi Wirahadi. Terlalu mudah saya pikirin pada hari ada kehilangan bola. Seakan-akan kurang punya power. Supardi Nasir. Egi di dalam kotak penalti dan Barkawi kurang begitu beruntung saat penyelesaiannya tadi diblok oleh Precious Semujerai. Ya, kembali sebuah kesempatan bagi Barkawi sebenarnya untuk menambah pundi-pundi golnya. Lagi-lagi mendapatkan bola volley umpan dari Egi. Kita lihat namun masih bisa terblok oleh Precious. Terlihat ekspresi agak menyesalkan dari Barkawi. Dan untuk sementara dapat ditanggulangi oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah sepak pojok tadi yang menghasilkan sebuah peluang. Kembali Pelita dan kini praktis mengurung jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Ardan Aras di kotak penalti. Barkawi berhasil mengungguli Karis Yulianto, namun tidak terlampau kuat untuk bisa menaklukkan Ferry. Ya, tembok pertahanan Sriwijaya masih sangat kuat untuk ditembus anak Pelita.
benturan antara Solomin dan juga kapten kesebelasan Muhammad Ridwan, dan akhirnya terjawab sudah keinginan dari Daniel Sihaan agar Marwan Sayedeh turunkan menggantikan Imade Adewira Hadi. Ya, kita lihat satu persatu pilar dari Pelita dimasukkan, dimulai dari Barkowi, kemudian Esteban Vizcara, dan sekarang Marwan Sayedeh. Saya tidak tahu Arya apa yang terjadi sebetulnya di kubu Pelita dengan memasukkan pemain-pemain pilar justru di saat mereka telah tertinggal 2-0, yang sedianya atau semestinya situasi terjadi sebaliknya di mana mereka lebih mengutamakan pemain-pemain pilar untuk bisa paling tidak membuka kesempatan ataupun juga menjaga peluang mereka untuk tetap bisa eksis di Jarum USL musim depan. Namun apa yang terjadi, mereka justru malah mengedepankan para pemain lokal sebagai starter di awal permainan, yang akhirnya tertinggal 0-2. Ya, saya setuju dengan Bung Yusuf. Memang pertanyaan besar juga mungkin di para pemirsa Antv di rumah, mengapa Jajang Nurjaman memainkan pemain yang tidak terbaik di babak pertama, justru di babak kedua kondisi dengan ketinggalan 2-0, di mana beban psikologis akan lebih berat. Yusmadi, Supardi, Egy Melgiansyah melebar, Esteban Vizcara, masih Vizcara, Egy, ada Barkawi, Supardi Nasir melewati satu pemain, umpan terobosan maksudnya kepada Yutaja Konjan. Sudah berjalan tadi skema yang coba dikembangkan. Kini kesempatan Obiora, sudah ada Zarhan yang juga begitu bebas tanpa pengawalan. Kesempatan kembali bagi Sriwijaya untuk melancarkan counter attack. Obiora, Solomin dalam kotak penalti memberikan sebuah crossing tadi dan dapat dipotong. Sangat leluasa kita melihat anak-anak Sriwijaya bermain pada sore hari ini. Skema yang mereka inginkan bisa terrealisasi dan mereka sangat bermain rileks pada sore hari ini. Tony Sucipto masuk sebagai pemain pengganti bagi Arif Suyono. Ya, saya kira rotasi coba dilakukan oleh Rahmat Darmawan untuk sekian kalinya tentu, mengingat mereka memang tampil dalam jadwal yang sangat padat dan panjang. Arif Suyono kembali digantikan oleh Tony Sucipto. Arif Suyono atau Keceng terlihat memang pemain yang sangat kalem, namun kalau kita lihat dari disiplinnya sudah 6 kali mengantongi kartu kuning. Sebuah torehan yang sangat ironis sekali bagi seorang penyerang. Ya, sebuah pergantian standar saya pikir, gelandang diganti gelandang. Di sini terlihat bahwa Rahmat ingin memenangkan pertandingan hari ini. Ahmad Jufrianto pada Esteban Vizcara. Sekarang masih dalam usahanya untuk bisa melewati Christian Warobai. Berikan kepada sisi lainnya dan tembakan langsung Supardi Nasir dan gol. Tidak disangka dan juga tidak disangka tentunya oleh Ferry Rotin Sulu bahwa tembakan dari Supardi Nasir dapat menembus jalannya. 2-1 sementara ini. Terlihat bagaimana Ferry Rotin Sulu seperti terperangah dan malah tersenyum karena memang tidak mengira sama sekali. Sebuah kredit poin tentu dari atau untuk Supardi. Kita lihat tendangan yang dibelokkan arahnya oleh Haris Julianto. Tentu saja sulit untuk bisa diduga oleh Ferry Rotin Sulu. Ya betul Mama, karena bola lebih dulu mengenai Haris, ya, sehingga Ferry tidak bisa mengantisipasi jatuhnya bola kemana. Bahkan kita melihat dia hanya terduduk. Tentunya akan semakin mempermudah usaha dari Pelita Jaya untuk bisa setidaknya menyamakan atau mungkin juga memenangkan pertandingan ini. Ya, segala kemungkinan Bung Arya masih sangat terbuka. Pertandingan masih lama. Saat ini masih memasuki
menit ke-62. Dan memang harus diakui bahwa penguasaan bola jauh dimiliki mayoritas oleh pemain-pemain Pelita Jaya Karawang seperti yang saat ini kita saksikan. Cukup mengurung sebetulnya pemain-pemain Pelita Jaya. Fiskara, tembakan langsung terlampau lemah. Sebuah pencobaan yang cukup bagus sebenarnya. Sayang, tendangan Fiskara sangat lemah dan mudah diantisipasi oleh Ferry Rotinsulu. Sehingga kedudukan tetap masih 1-2 untuk keunggulan Sriwijaya. Ke depan. Egy Melgiansyah pada Supardi Nasir yang baru saja mencetak gol. Kembali pada Egy. Ridwan Barkawi. Crossing dilepaskan oleh Barkawi menjangkau Marwan Sayede. Walaupun sulit untuk bisa dikuasai penuh. Kembali Sayede, pemain asal Syria yang baru saja turun sebagai pemain pengganti. Tembakan langsung Marwan. Lebar walaupun tidak terlampau jauh dari gawang Ferry Rotinsulu tadi. Ya, sebuah drive dan diakhiri oleh shooting cukup baik sebetulnya dari Marwan Sayede, namun terlalu lemah dan juga masih melenceng dari sasaran. Esteban Fiskara kembali mengurung penuh jantung pertahanan dari Sriwijaya. Esteban Fiskara dengan sebuah crossing dan berhasil ditanduk oleh Ridwan Barkawi dan gol. Cukup fantastis usaha dari Pelita Jaya Karawang di babak kedua ini yang akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui gol ke-9 Ridwan Barkawi musim ini. Ya, luar biasa bagaimana tadi Ridwan Barkawi dan menari Jaipong Karawang kali ini. Ekspresi dan selebrasi dari Ridwan baik sekali, dan ini juga membuktikan bagaimana pilar dan juga andalan Pelita memang terletak pada pemain asing mereka. Kita lihat bagaimana kerjasama dan kolaborasi yang sangat apik antara Fiskara, Esteban, dan juga Barkawi. Kita lihat tidak ada pemain yang menjaga di sana. Tentu mudah saja bagi Barkawi untuk menaklukkan Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah apresiasi memang buat Barkawi, tetapi awalnya adalah Esteban Fiskara yang menjadi kreator daripada serangan atau lahirnya gol kedua bagi Pelita. Dan terbuka kesempatan bagi mereka untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Disambut oleh kegembiraan supporter cilik yang memang tampil lebih agresif. Pelita Jaya Karawang terutama setelah masuknya pemain-pemain andalan mereka yang biasa menjadi starter, yaitu Ridwan Barkawi, Esteban Fiskara, dan juga Marwan Sayede. Pelanggaran tadi antara Pavel Solomin dan Ahmad Jufrianto masih kita saksikan terkapar Solomin. Dia sangat keras, saya pikir, tackle yang dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Dan pantas wasit itu memberikan pelanggaran, tendangan bebas untuk Sriwijaya. Kita melihat Rahmat Dharma memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Ya, sebuah umpan backheel ini. Saya kira ini momen di babak pertama, di mana aksi-aksi penyelamatan dari Ferry Rotinsulu. Dan kemasukan 2 gol dalam tempo yang cukup singkat, saya kira sebuah shock terapi yang sangat memprihatinkan bagi seorang Ferry Rotinsulu. Dengan waktu 3 menit Bung Yusuf, 62 dan 64. Ferry Rotinsulu kemasukan. Kembali sebuah ancaman terhadap jantung pertahanan Sriwijaya FC Palembang. Andai saja para pemain pilar Pelita tadi diturunkan sejak awal, Arya dan juga Daniel, barangkali situasinya akan lebih positif lagi bagi Pelita. Situasi yang berbeda pastinya, karena irama permainan mereka akan lebih hidup, saya pikir. Monario lebar pada Nasuha. Zarahan masih dalam penguasaan Zarahan dan memang terkenal sulit untuk diantisipasi. Zarahan membentur Mistar. Cukup fantastis usaha dari Zarahan tadi. Masih dalam penguasaan penuh pemain-pemain Sriwijaya melalui Christian Warobai. Masih Warobai sebelum akhirnya diakhiri oleh tackling yang cukup bersih dari Muhammad Ridwan tadi. Ya, kali ini gawang Pelita ditolong oleh Mistar gawang, sehingga shooting yang cukup keras kaki kiri dari Zarahan bisa menyelamatkan gawang Ali Barka.
Solomin. Kalau keluar tadi, tidak mampu diselamatkan oleh Marwan Sayede. Lalu kita saksikan usaha dari Zarahan. Dan amat disayangkan masih membentur Mistar. Dan uniknya di sana para pemain tengah ataupun pemain center back Pelita justru malah membuka ruang bagi Zarahan untuk bisa melakukan syuting secara bebas. Onario mencoba inisiatif main-main Sriwijaya kali ini untuk mengambil alih kendali permainan. Cukup baik Ardan Aras walaupun kembali dapat dikuasai oleh Obiora. Crossing Obiora, Nasuha tidak mengarahkan bola dengan sempurna tadi. Walaupun cukup bebas. Betul, karena memang posisinya Nasuha sebenarnya sangat terbuka. Tidak ada penjagaan dari pemain belakang Pelita. Sebenarnya dia cukup punya waktu untuk mengontrol bola dan bisa mengarahkan bola ke gawang Ali Barca. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Nasuha. Barkawi. Robosan. Marwan Sayede. Crossing Marwan. Ada Esteban Vizcara namun ada Warobai yang mendahului usaha dari Vizcara tadi. Pemain asal Argentina yang sudah menghasilkan 1 assist bagi terciptanya gol Ridwan Barkawi. 10 menit terakhir saya lihat serangan dari anak Pelita lebih efektif. Tidak hanya mereka unggul penguasaan bola, tapi serangan mereka lebih efektif, lebih terarah. Kembali Vizcara, tembakan langsung dilepaskan dan cukup sulit untuk bisa dikuasai secara langsung tadi oleh Ferry. Ya, kalau kita lihat bagaimana Esteban sebetulnya lebih berbahaya dan mungkin sangat berbahaya jika ia lebih dekat dengan kotak penalti. Ketika ia melakukan drive dari samping ke tengah, kemudian mendapatkan ruang tembak, di sana sebetulnya letak ancaman yang paling serius dari seorang Esteban Vizcara. Karena dengan kemampuan, skillnya, dan juga akurasi tendangannya. Vizcara. Marwan Sayede. Masih Marwan Sayede berusaha melewati bek kanan Nigeria dengan warga negara Singapura, Francis Ujrai. Masih Sayede. Kali ini cukup tenang Warobai untuk bisa merebut bola, memberikan kesempatan kepada Nasuha untuk kembali pulih. Kerja keras memang dari Marwan, kita lihat dia harus berjibaku melawan 1-2 pemain dari Sriwijaya yang coba mengepungnya. Tampaknya ada sebuah injakan dari Marwan terhadap kaki Nasuha, tapi wasit Setiono tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Terhadap syarat sesuatu yang diekspresikan oleh Karis. Sebuah intercept yang sangat berani tadi dari Vero Tinsulu. Hari ini rambut Haris kembali berwarna hitam setelah sebelumnya dicat dengan warna kaos kebanggaan Sriwijaya warna. Pelanggaran tampaknya tadi. Sebuah kesempatan untuk Pelita mengejar ketertinggalan. Dan kartu kuning dilayangkan oleh Setiono kepada Christian Warobai tampaknya. Ini sesuatu yang tidak perlu sebenarnya untuk diprotes. Meminta pagar pemain untuk mundur.
Bersiap Muhammad Ridwan langsung arahkan bola. Sementara dapat ditanggulangi. Dan siap di sana ada Marwan Sayede dan gol. Cukup fantastis Pelita Jaya Karawang saat tertinggal 0-2 di babak pertama dan langsung mendapatkan hasil signifikan melalui pemain-pemain yang baru masuk sebagai pemain pengganti, dan kini Marwan Sayede akhirnya menghasilkan gol yang membuat Pelita Jaya Karawang unggul. Ya, kita melihat anak atau pemain baru kembali membuat gol setelah Barkawi didahului dari babak kedua. Kita melihat sebagai tendangan daripada Marwan dengan mudah mengoceh Ferry Rotinsulu dan tidak bisa menjangkau bola dari sontekan kaki kiri Marwan Sayede. Dan ini merupakan sebuah partai yang berjalan begitu unik, begitu kontras permainan dari kedua tim pada babak pertama dan babak kedua. Bagaimana Pelita Jaya yang terlihat tanpa determinasi sepanjang babak pertama tertinggal 0-2. Akhirnya justru tampil lebih terengginas dan mampu membalikan keadaan pada saat ini unggul 3-2. Mengejar defisit ketertinggalan 2 gol untuk justru menghasilkan keunggulan 1 gol saat ini bagi Pelita Jaya. Dengan 1 gol yang juga dikontribusi oleh Ridwan Barkawi. Ya, sampai saat ini kita melihat bahwa taktik coach Jajan Nurjaman untuk menyimpan para pemain bintang, khususnya para pemain asing yang dimasukkan pada babak kedua, untuk sementara berjalan dengan baik, di mana para pemain asing Marwan Sayede ataupun Ridwan Barkawi berhasil mencetak 1 gol masing-masing. Kembali Pelita melalui Muhammad Ridwan. Di dalam kotak penalti kembali Muhammad Ridwan memberikan kepada Esteban Vizcara, namun terlampau lemah tadi. Memang tidak siap juga Esteban Vizcara, saya lihat, untuk menjemput bola. Justru membiarkan M. Ridwan melakukan terobosan ke daerah terlarang anak Sriwijaya. Zarahan, Pavel Solomin berusaha untuk menghasilkan sebuah passing bola tadi yang tidak berhasil. Ridwan. Egy Melgiansyah. Barkawi. Vizcara. Ditajak Konjan. Terlampau jauh tadi. Warobai. Tackling tadi dari Yutajak Konjan, pakai pelanggaran terhadap Warobai. Ya betul Bung Arya, sangat membahayakan sebenarnya bagi pemain lawan. Bagaimana itu saat terbang melakukan sliding. Beruntung dia tidak diberikan kartu kuning oleh wasit Sutiono. Dan kembali sebuah usaha yang dilancarkan oleh Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan kini. Masih bisa ditepis oleh Ali Barkah melalui usaha Christian Warobai. Ya, anak Sriwijaya masih tetap memberikan perlawanan yang cukup gigih. Semangat mereka masih tetap tinggi, masih tetap terjaga untuk mengejar ketertinggalan. Kita melihat bagaimana terus menurut mereka melakukan serangan. Pelanggaran tadi. Tony Sucipto.
kehilangan kontrol bola. Ardan Aras. Marwan Sayedeh, determinasi yang tinggi. Kembali pemain-pemain Pelita Jaya, beberapa lubang yang tampak terlihat jelas. Esteban Vizcara masih berusaha untuk tenang dan mencari peluang-peluang berikutnya. Ridwan pada Vizcara kembali memutar badan dengan cukup baik. Masih Vizcara terlepas dan sebuah ganjalan cukup tinggi dari Christian Warobai dan terlambat tadi. Warobai saya pikir perlu ekstra hati-hati karena sudah mendapat hukuman kartu kuning. Dan memang memberikan kontribusi yang cukup besar Esteban Vizcara setelah turun sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya betul Bung Arya, dia sangat membahayakan dan sangat merepotkan pertahanan khususnya di daerah sebelah kanan. Vizcara, dua pemain sekaligus, berhasil memberikan bola pada Ridwan. Masih Ridwan dalam kotak penalti. Muhammad Ridwan akhirnya patah. Saya pikir terlalu banyak Bung Arya untuk dribble bola. Ada banyak dia tadi memberikan umpan kepada rekannya sudah menunggu di kotak penalti. Ada Barkawi di sana ataupun Marwan Sayedeh. Nasuha pada Isnan Ali. Zahrahan. Dari Sucipto, Nasuha berhasil dipatahkan sejauh ini kembali. Esteban Vizcara terlepas sayangnya. Umpan panjang dari Karis Yulianto tidak menjangkau. Kembali Esteban Vizcara. Umpan yang cukup baik, terobosan kepada Marwan Sayedeh. Menjangkau kotak penalti kini Marwan Sayedeh dan akhirnya ditutup gerakannya oleh pergerakan dari Precious Imujrai tadi. Ya sangat sulit untuk melewati Precious dengan badan yang cukup besar, tongkrongan yang besar. Ridwan dengan pergerakan yang dihalangi oleh Nasuha dengan tackling yang cukup tinggi tadi. Marwan Sayedeh memberikan sebuah crossing, dihalau oleh Karis. Nasuha. Obiora terlebih dahulu keluar di lapangan permainan. Begitu dominan permainan dari Pelita Jaya Karawang di babak kedua ini. Tinggal 0-2. Besar kemungkinan karena memang mereka punya masa istirahat cukup lama, yakni 10 hari. Egy Melgiansyah di kotak penalti. Egy Melgiansyah. Sebuah pengambilan bola yang cukup bersih dalam pengamatan wasit tadi oleh Ferry Rotinsulu. Kita memang tidak melihat jelas bagaimana terjadinya pelanggaran. Hanya kita melihat bahwa Egy jatuh di daerah terlarang Sriwijaya. Ini Pavel Solomin, crossing dilepaskan. Begitu tenang dan begitu baik Muhammad Ridwan memberikan sebuah back pass dengan kepalanya kepada Ali Barka. Sebuah bersama yang cukup apik bersama antara Ridwan dengan Ali Barka. Kembali kita saksikan sebuah usaha dari pemain muda Egy Melgiansyah melakukan penetrasi di kotak penalti dan tackling dengan kaki yang cukup bersih. Tidak ada pelanggaran. Dari Ferry Rotinsulu. Egy jatuh itu besar kemungkinan karena keseimbangan tidak baik. Nomor punggung 7, Nasuha keluar. Nasuha ditarik keluar, digantikan oleh Octavianus. 18. Octavianus punya naluri penyerang yang cukup bagus, khususnya di daerah sebelah kiri. Karena punya kelebihan di kaki kirinya, punya kecepatan. Pemain yang pernah bersinar bersama bendera Saman Padang. Cukup baik tadi pergerakan dari Warobai.
konsentrasi yang tinggi saya pikir anak Pelita agar bisa menjaga kemenangan 3-2. Sebuah usaha yang kurang terpuji tadi dari Zarahan dan langsung menghasilkan sebuah kartu kuning. Sebuah luapan emosi yang jarang justru kita saksikan dari seorang Zarahan yang melakukan sepakan kaki tadi kepada lawan. Betul Bung Arya, pemain ini sebenarnya cukup cool dan selalu siap menerima keputusan wasit. Tapi kali ini dia memang berubah menjadi ganas. Apakah ini merupakan sebuah bentuk frustrasi dari pemain-pemain Sriwijaya, di mana tidak berhasil mempertahankan keunggulan 2-0 yang mereka raih di babak pertama? Ya, memang ada beberapa kemungkinan bisa juga seperti itu. Karena mungkin juga karena dia dijepit dua pemain Pelita. Onario, Zarahan kembali. Potong. Esteban Vizcara. Masih Esteban Vizcara tidak berhasil untuk melewati Warobai. Tony Sucipto lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Dan Yutaja Konjan yang seolah menjadi satu-satunya pemain yang menginspirasi permainan dari Pelita Jaya akhirnya mendapatkan bala bantuan di babak kedua ini dengan turunnya pemain seperti Vizcara, Barkawi dan juga Sayede. Ya, itu memang menjadi tumpuan di lini tengah, menjadi jangkar yang bisa menyambung pemain depan dengan pemain belakang. Dia punya tenaga, stamina yang cukup luar biasa. Sayede memberikan bola pada Barkawi. Kini giliran Vizcara, patah untuk sementara waktu. Agak kewalahan saya lihat anak-anak Sriwijaya untuk menghadapi gempuran dari pemain-pemain Pelita. Dibuang untuk mengamankan oleh Christian Warobai. Ya, Warobai tidak mau mengambil resiko karena Esteban punya kecepatan atau skill yang cukup bagus. Sangat berbahaya jika dibiarkan bisa memegang bola. Marwan Sayede dicuri kembali oleh Warobai dengan cukup cermat. Dan dicuri juga dengan cukup baik oleh Muhammad Ridwan. Kini Yutaja Konjan. Luar biasa penampilan M. Ridwan dengan mengemban sebagai ban kapten, tanggung jawab cukup besar. Sehingga dia selalu berusaha untuk mengejar bola. Ridwan kembali. Bola ke depan kepada Vizcara. Tajak Konjan. Supardi Nasir. Nah, cermat umpan dari Supardi Nasir tadi. Kalau pengertian saya pikir. Octavianus. Cukup baik pergerakan dari Octavianus. Obiora kini. Umpan. Di sana ada Tony Sucipto menunggu dan kembali umpan dan akhirnya benturan yang menyelamatkan gawang dari Pelita Jaya Karawang. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang tanpa terduga. Octavianus tiba-tiba berada di kotak penalti di tiang jauh dan hampir saja menciptakan sebuah peluang untuk mencetak gol. Namun masih beruntung terblokir oleh para pemain Pelita. Octavianus. Masih Octavianus. Obiora. Harus berhati-hati pemain-pemain Pelita Jaya kini. Octavianus crossing. Bahkan Barkawi yang menyelamatkan lini pertahanannya tadi. Sayede. Dan tidak berhasil Marwan Sayede untuk menyalurkan bola kepada Egy Melgiansyah tadi. Sebuah pergerakan tanpa bola yang sangat baik sebetulnya dari Egy Melgiansyah tadi. Dan umpan yang tujuannya adalah
kepada Egy tadi, namun kurang begitu cepat Sayede. Ya juga faktor lapangan barangkali yang ikut tidak mendukung karena basah. Esteban Vizcarra. Ridwan Barkawi. Dan kini justru pemain-pemain Pelita Jaya yang terlihat cukup rileks. Yusmadi kembali pada Vizcarra. Usaha yang baik kepada Ridwan Barkawi. Barkawi sangat baik, namun tidak berhasil untuk memberikan crossing tadi. Isnan Ali. Patah usaha dari pemain-pemain Sriwijaya. Oh, sebuah bola yang terpantul kini mendarat di kaki Ridwan Barkawi. Melihat rekan-rekannya memberikan crossing. Diterima oleh Yutaja Konja, namun tendangannya tadi masih bisa diblok oleh Karis Yulianto. Egy Melgiansyah. Supardi Nasir. Marwan Sayede, tembakan langsungnya juga kembali membentur Karis Yulianto. Kembali masih dapat dikuasai oleh Egy dan juga Supardi Nasir. Yusmadi, tambahan waktu 1 menit di ambang kemenangan sesuai dengan target yang mereka usung Pelita Jaya Karawang. Dan Vizcarra kembali ada Karis Yulianto untuk kesekian kalinya melakukan blocking terhadap tendangan-tendangan pemain-pemain Pelita Jaya Karawang. Ya, jika pertandingan berakhir dengan 3-2 untuk Pelita, maka skor dari 7 kali pertemuan menjadi 3 kali menang, 3 kali kalah Pelita dan sekali bermain seri. Yutaja Konjan tidak berhasil menaklukkan Zahrahan tadi dalam duel one-on-one. Sebuah hasil yang luar biasa saya pikir Bung Arya bagi Pelita, di mana dia sempat tertinggal 0-2 dan berbalik kedudukan menjadi 3-2. Dan wasit Setiono akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai yang cukup menegangkan ini, di mana ketertinggalan 0-2 di babak pertama bagi Pelita Jaya Karawang akhirnya dibalikan menjadi sebuah kemenangan yang cukup berarti melalui skor akhir 3-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola.